Hello Brovers, kembali lagi nih kita ke pembahasan Marvel setelah hampir 2 mingguan gue nggak bahas Marvel. Terakhir itu kan breakdown Thor ya, link ada di pojok kanan atas kalau emang belum nonton. Nah kali ini gue akan membahas tentang sebuah teori yang baru-baru ini sangat ramai sekali diperbincangkan oleh banyak orang gitu ya, terutama akun-akun Marvel di Instagram. Tapi gue warning, walaupun teori ini datang dari skuper terpercaya, kalian harus ingat ini masih teori pribadi dia, bisa salah bisa benar, jadi ini bukan bocoran, ini memang teori pribadi si orang ini aja gitu ya. Nah kalau kalian penasaran dengan teorinya, langsung aja, nggak usah banyak lama-lama lagi, ini dia penjelasan teori pemicu Secret Wars MCU. And welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, bahan konten ini berasal dari tweetnya Mamang Daniel RPK beberapa hari yang lalu, di mana Mamang Daniel ini mengutarakan teorinya soal Earth 838 yang kata dia bakal melanjutkan konfliknya dengan Earth 616 MCU. Jadi menurut Daniel ini, Universe 616 kayaknya belum kelar masalahnya dengan Earth 838. Itu dikarenakan Earth 838 ini sudah lengkap, ada mutant, ada inhuman, ada Fantastic Four, dan beberapa kelompok atau faksi lainnya yang mungkin saja akan melakukan misi balas dendam karena pemimpin atau perwakilan mereka dibunuh semua. Kapten Marvel Maria Rambeau digeprek, Kapten Carter perwakilan Avengers juga mati kebelah dua, Reed Richards jadi spaghetti, Black Bolt kepalanya bucat, Profesor X mati salah bantal, bahkan markas Illuminati saja sudah hancur gara-gara penyerangan Wanda 616. Jadi sepertinya ini akan menjadi gesekan yang memicu peperangan antara Universe 838 dengan Universe 616. Namun sebelum sampai ke teori itu, emangnya ada ya perang antar universe di Marvel Comic? Tentu aja ada. Bahkan event tersebut merupakan event yang sangat besar sekali karena perangnya pun antar universe cuy, bukan perang antar fraksi seperti Civil War ataupun perang antar faksi di Endgame. Bener-bener superhero dan super villain antar galaksi ataupun bumi bersatu di universe itu untuk menyerang kelompok gabungan superhero dan villain dari universe lain. Event ini dinamakan Secret Wars. Cerita Secret Wars sendiri ada dua. Yang pertama itu event Secret Wars yang diadakan oleh Beyonder, yang dimana Beyonder ini mengadu domba antara villain dan superhero di universe utama komik, yaitu 616. Mereka semua dikumpulin tuh di sebuah tempat arena gitu bernama Battle World buat bertarung. Cuman ya Secret Wars yang pertama ini sebenarnya bukan perang antar universe karena ini masih melibatkan satu universe utama doang, yaitu Universe 616. Sedangkan event Secret Wars berikutnya itu terjadi pada comic book Day Secret Wars karya Jonathan Hickman dan Paul Renaud. Pada komik tersebut ceritanya jauh lebih edan lagi karena kalau event Secret Wars yang pertama itu ya hanya Earth 616 yang diadu domba dengan villain di universe itu. Sedangkan di event Secret Wars yang kedua ini, Earth utama komik 616 akan perang melawan Earth 1610 atau Ultimate Universe tempat Miles Morales berada dan juga Kapten Sam Wilson. Jadi kalau perang Secret Wars kedua ini sudah mencangkup perang antar universe dan sepertinya plan besar inilah yang berusaha dibangun ceritanya oleh Kevin Feige. Jadi saganya baru mau dibentuk gitu. Konsep-konsep multiverse sudah mulai diperkenalkan sejak Doctor Strange pertama lewat The Ancient One. Kemudian konsep soal konsekuensi time travel juga dijelaskan oleh si botak pada Avengers Endgame saat Bruce Banner meminjam Time Stone. Dilanjut lagi konsep Nexus Event pada series Loki, di mana pada series Loki inilah kunci dari segala kunci memahami konsep multiverse Marvel. Setelah perkenalan konsep sistem multiverse ini selesai dijelaskan, baru kita masuk ke perkenalan beberapa universe yang terbentuk akibat terbunuhnya He Who Remain pada series What If, di mana sosok Uatu the Watcher menjadi narator ceritanya. Dan sampailah kita pada pembawa secara live action dan perdana karakter besar dan sangat terkenal masuk ke semesta MCU untuk tag team atau kerjasama, yaitu Spider-Man Tobey dan Spider-Man Andrew Garfield dari semesta Sony. Mulai dari
situ akhirnya kita masuk ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana secara ofisial juga karakter MCU masuk dan berkonfrontasi dengan karakter dari universe lain. Balik lagi ke poinnya si Daniel RPK tadi, dia sempat bilang kalau Reed Richards dan Susan Storm itu sudah punya anak di universe 838. Nah, siapa anak mereka? Karena digadang-gadang katanya kan yang cowok itu jauh lebih edan lagi dari Wanda. Perkiraannya anaknya ya 2 ya, sesuai yang ada di komik. Namanya itu adalah Franklin Richards dan Valeria Richards. Kedua anaknya ini bisa dibilang punya kelebihan masing-masing lah, terutama Franklin yang overpower banget cuy, asli Franklin nih. Kita jelasin dulu sosok Franklin ini ya. Dia ini seorang warper reality, di mana salah satu keahliannya dapat membelokkan atau mengotak-atik realita yang ada. Dia juga diyakini merupakan seorang mutant oleh para kelompok X-Men pada universe 616 komik. Franklin ini menjadi salah satu karakter terkuat sepanjang sejarah. Bahkan sosok Franklin ini mampu menggunakan kekuatannya untuk memulihkan sistem multiverse yang rusak atau terjadi incursion yang parah. Di salah satu komik juga pernah diceritakan kalau sosok Franklin Richards ini bisa mengalahkan 2 Celestial sekaligus dari 3 Celestial yang berhadapan dengannya. Bahkan saking kuatnya lagi, si Franklin ini bisa mengendalikan atau memanipulasi Galactus yang membuatnya dapat mengendalikannya sesuai dengan keinginannya. Kira-kira itu adalah kekuatan dari sosok Franklin Richards. Sekarang kita jelasin lagi ke saudara perempuannya yang bernama Valeria Richards. Dia ini merupakan anak dengan kelahiran yang cukup traumatis saat Susan Storm ini mengandungnya. Dia ini terpapar radiasi kosmik. Untungnya berhasil selamat ya. Valeria ini mewarisi kecerdasan dari Reed Richards, di mana dia bisa dibilang menjadi salah satu karakter paling cerdas seperti ayahnya, dan mungkin aja gitu ya dapat julukan gitu ya sama kayak bokapnya gitu. Dan semoga aja nggak mati kayak spaghetti ya. Melihat kedua anak dari Reed Richards di universe 838 ini sudah lahir dan eksis di universe itu, berarti ada potensi kalau nanti kedua anaknya berniat untuk membalas dendam kepada universe 616. Tapi balik lagi, kita masih harus menunggu adaptasi cerita seperti itu. Ya jauh lebih lama lagi ya, 4-5 tahun lagi, karena sekarang Om Kevin Feige sedang sibuk mengkubu-kubukan semua superhero biar nanti makin siap jika ada event crossover besar seperti Secret Wars. Jujur kayaknya masih lama banget ya, emang kayak ya mungkin kayak 3 tahun sampai 5 tahun ke depan mungkin bisa aja gitu. Karena villain utamanya saja baru disinggung nanti di Ant-Man and the Wasp Quantumania, yaitu Kang the Conqueror. Thanos aja sempat diliatin di Avengers pertama, tapi ujung-ujungnya dihadapinnya itu di tahun 2023 di timeline MCU saat kejadian Avengers Endgame. Jadi kan itu jauh banget ya perkenalannya aja udah dari Avenger pertama gitu kan. Nah sama Kang ini juga diperkenalinnya mungkin di Ant-Man and the Wasp, tapi itu baru perkenalan doang. Nanti karakter buildingnya masih jauh lebih panjang lagi cuy. Entah itu ada 5 film lagi, 6 film lagi, 7 film lagi, kita nggak tahu. Nah itu tadi adalah salah satu pemicu dari pihak Fantastic Four. Sedangkan yang mati hampir seluruh anggota Illuminati kecuali Mordo dan 1 anggota misterius yang tidak hadir. Contoh seperti Magneto, Wolverine, Jean Grey, dan beberapa anggota mutant lainnya yang sepertinya akan balas dendam juga akibat kematian Profesor Charles Xavier. Belum lagi bangsa Inhuman yang sepertinya akan melakukan misi balas dendam juga akibat kematian Black Bolt yang kepalanya jadi bubur. Para pasukan galaksi yang diwakilkan oleh Captain Marvel pun sepertinya akan melakukan hal yang sama. Dan yang lebih parah dan edannya lagi adalah semua anggota Avengers di Universe 838 juga akan ikut turut serta melakukan misi balas dendamnya kepada Earth 616, dan mungkin aja mereka semua nanti bakal dipimpin oleh superior Tom Cruise, Papa Mission Impossible.
Kalau misalkan ini sampai terjadi, sepertinya akan menjadi pertarungan besar sekali ya antara Earth 616 dan juga Earth 838. Kalian sebenarnya nggak usah nilai Illuminati-nya itu ya, karena menurut gua kayaknya nih ya, Illuminati yang ada di Earth 838 tuh bukan karakter terkuat terus mereka mimpin, tapi mereka tuh cuma jadi perwakilan aja dari setiap faksi. Sebenarnya gitu sih. Beberapa karakter yang jauh lebih kuat tuh sebenarnya banyak gitu cuy. Kayak contoh misalkan Thor bisa aja mewakili Avengers, orang dia strongest Avenger, kan gitu konsepnya. Perwakilannya aja emang yang cupu-cupu itu kan. Nah, yang kuat-kuatnya nih yang akhirnya balas dendam nih nanti nih ke 616 gitu. Terlebih lagi perlu kalian ketahui, event Secret Wars ini bisa saja tidak hanya melibatkan dua universe yang berperang. Siapa tahu ada banyak universe yang ikut terlibat pada event ini. Mengingat pada post credit scene Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sosok Lia mengajak Doctor Strange untuk memperbaiki incursion akibat permasalahan yang terjadi sebelumnya karena Wanda dan Doctor Strange yang berkonfrontasi. Itu berarti ada banyak sekali universe yang merasa dirugikan akibat Earth 616 ini. Kita bahkan tidak tahu ada berapa banyak universe yang sudah terbentuk akibat Nexus event yang tak kunjung berhenti akibat kematian dari He Who Remains. Bahkan sepertinya mustahil untuk membetulkan atau meluruskan universe yang sudah terlanjur bercabang banyak dan menjadi satu timeline lagi seperti julukan yang diberikan oleh He Who Remains itu sendiri, yaitu Secret Timeline. Jadi kalau misalkan ini kan udah terlanjur bercabang nih, kalau misalkan lu paksa satuin lagi kayaknya agak mustahil. Dan sebenarnya kejadian ini udah pernah terjadi, ujar He Who Remains dulu, dimana akhirnya sosok He Who Remains inilah yang kembali menyatukan berbagai branch timeline menjadi satu timeline atau dia sebut sebagai Secret Timeline itu. Namun yang menjadi pertanyaan nanti adalah siapa yang akan menjadi kunci untuk mendamaikan perang antar universe ini. Sebab nanti kita tidak bisa berpihak pada satu universe saja, karena ada banyak universe yang dimana mereka itu melawan karena mereka hanya ingin mempertahankan universe mereka agar tidak hancur. Kemungkinan besarnya di Phase 5 ke depannya beberapa cerita universe lain juga akan diangkat oleh Marvel, di mana pada titik itu sepertinya MCU tidak akan menjadi satu-satunya universe yang jadi point center. Jadi Marvel Studios mungkin aja akan jauh lebih memperkenalkan keberagaman universe alternatif yang lain. Mungkin aja seperti itu, karena kayaknya kurang afdol aja gitu ya, dan malah terkesan jadi plot yang aneh kalau tiba-tiba ada event Secret Wars tapi cara Marvel memperkenalkan universe alternatif yang lain itu hanya cuman lewat perantara series What If. Kan kayak kurang aja gitu ya nggak sih? Harus bisa sih masuk live action juga gitu kan. Entah itu mungkin aja bakal ada series live action tapi berada di universe yang berbeda, kan bisa aja kayak gitu. Oke, itu tadi adalah sedikit pembahasan soal teori Earth 838 yang akan melakukan misi balas dendam. Kita lanjut ke segmen bacol karena emang udah lama nggak ngadain segmen ini lagi, jadi hayu. Komen pertama dari Raffi 323, gelo namanya. Udah kayak nama universe anjay. Anggota Illuminati bakal digantikan nih. Mordo masih. Oh iya, Profesor bisa diganti nama Magneto. Captain Carter iya, Superior Iron Man, Black Bolt Medusa. Mr. Fantastic oh iya, Susan Storm ya, Captain Marvel Nova. Mereka bakal bisa ini bisa aja sih, sumpah bisa. Apalagi Superior Iron Man ya, udah itu surprise banget sih kalau misalkan ada Tom Cruise. Dari Syahrul Hanafi, Multiverse Big Them sekarang oke, dieksplor jauh lebih di Doctor Strange. Kalau menurut Aing bakal mirip-mirip ujungnya sama Secret Wars tapi versi yang lebih halus. Jangan lupa Kang oke muncul di Ant-Man 3 ya, oke. Gore juga muncul di Thor 4 ya. Ditambah kita juga belum tahu apa aja scene-scene lain sebelum Doctor Strange 2 ini ngelakuin reach. Oh iya bener. Nah ini nih yang sebenarnya harus kita highlight nih ya. Kenapa ya? Kalau misalkan melakukan reshoot besar-besaran, pasti hasilnya kurang maksimal. Justru planning awal itu justru kayaknya hasilnya justru jauh lebih maksimal cuy. Kayak contoh kita bercontoh dari
Warner Bros kemarin ya bikin ulah gitu ya sama Zack Snyder gitu kan, dan akhirnya Snyder Cut dirilis dan ternyata bagus. Itu kan padahal bisa dibilang itu kan planning pertamanya si Snyder Cut gitu kan, itu versi Snyder Cut itu adalah planning pertama Justice League dan bagus gitu, bahkan menang Oscar. Nah sedangkan Multiverse of Madness ini gimana nih, gue pengen banget ada versi, entah itu versi Remy Card atau mungkin versi siapanya lah, pokoknya versi yang sebelumnya gitu loh. Masalahnya ini kan udah reshoot cuy. Teori berikutnya dari DVP 712, anjir namanya nama universe lagi anjir. Kalau menurut gua sih ya buat Earth 838 kayaknya sih udah kelar, soalnya anggotanya kan Illuminati dipilih mewakili grup superhero terkuat. Jika di film MOM aja anggota terkuat dari setiap grup aja dibunuh dengan gampang, apalagi superhero yang lain di Earth 838. Kalau emang bener mau ada event Secret Wars, mending melawan Earth yang lain aja supaya kita dapat merasakan sesuatu yang baru. Kalau menurut gue sih kayaknya enggak deh. Kalau gue lihat-lihat ya, kayaknya Illuminati yang ada di 838 ini emang cupu-cupu dan bego-bego cuy. Dan menurut gue mereka tuh hanya bersifat mewakili saja, bukan yang paling kuat sih. Siapa tahu ada yang jauh lebih kuat lagi cuy dari mereka. Thor aja kita nggak tahu Thor versi mereka tuh kayak gimana bentukannya. Dari Rian 224 anjay. Namanya teh nama inian lagi ya. Nama universe lagi. Kenapa superior Iron Man gak dimunculin di cameo Multiverse of Madness? Kayaknya Marvel akan mengasih kejutan di film Secret Wars nanti. Iya bener sih, menurut gue sih gitu ya. Kenapa kemunculan superior Iron Man kagak jadi di Multiverse of Madness? Karena mungkin ya masih gimana ya, masih hangat lah tentang kematian Tony Stark di Endgame. Mungkin nggak enak aja gitu Marvel tiba-tiba langsung replace walaupun itu dari universe lain. Di satu sisi seperti itu, cuman kalau di satu sisi yang lain lagi ya kurang surprise aja gitu ya nggak sih, superior Iron Man ditongolinnya bukan di film crossover yang gede gitu kan, dan kurang hype gitu, malah kan jadinya masih kayak gimana ya gitu ya, masih B aja gitu kan. Komentar berikutnya, kayaknya Earth 838 versus Earth 616 gak mungkin. Para anggota dari perwakilan Illuminati kayak misalnya Profesor X, masa para mutant gak mau balas dendam Profesor X mati? Oh ya, apalagi dibunuh sama orang yang bukan dari Universe 838. Nah itu dia. Nah menurut gue sih kayak bakal balas dendam sih itu anjir. Kalau sampai ada perang misalkan Avenger versi kita gitu kan, versi 616, perangnya sama mutant gitu kan, sama Inhuman, sama siapa lagi, sama Avenger sono gitu kan, 838 aja. Kayaknya di carry banget ya anjir. Dibantai anjing. Karena kalah jumlah cuy. Dari Akbar Rahmadani, apakah nanti di Secret Wars di Earth 838 mutant itu eksis dan ikut perang? Terus salah satu dari mutant itu buat eksperimen di Earth utama, dan karena eksperimen itu mutant ada dan eksis di Earth utama. Kayaknya kejauhan ya. Kalau di Secret Wars kayak bentar lagi juga X-Men bakal nongol sih. Orang penulis ceritanya sih itu siapa? Michael Waldron anjir. Si eta lah pokoknya yang bikin Multiverse of Madness sekarang nulis X-Men cuy anjir. Kemarin nulis Multiverse of Madness aja kayak begitu anjing. Gimana dia nanti nulis X-Men bangsat. Ada Bang Kevin. Michael Waldron itu sebenarnya cocoknya untuk bikin series. Dia tuh nggak cocok untuk bikin film apa ya, box office gitu. Karena kan film box office durasinya ya kalau nggak 1 jaman 50 menit, 1 jam 40 menit atau enggak 2 jaman gitu kan. Jadi ya dia tuh nggak bisa bikin apa ya, sebuah karya sinema dengan durasi yang tergolong singkat gitu. Karena kan kalau series itu kan berpart-part atau berepisode-episode gitu. Jadi dia bisa leluasa kalau menurut gue kalau si Michael Waldron ini. Karena kalau gue lihat-lihat Michael Waldron itu kan yang nulis Loki kan. Nah Loki itu bagus cuy. Berarti kan dia emang lebih cocok di series ya gak sih? Oke, itu tadi adalah segmen bacol. Emang singkat sih karena emang belum banyak yang berteori soal kayak gini. Jadi ya wajar konten bacolnya gak banyak gitu. Tapi teorinya udah pada goks, udah pada oke lah. Seperti biasa gue mau gak usah pakai closing bullshit gitu ya. Langsung aja subscribe kalau yang belum subscribe, aktifkan juga loncengnya. Dan loncengnya itu aktifkannya yang semua, jangan yang lain. Kadang suka algoritma YouTube kadang suka agak guring gitu ya.
Tapi ya udahlah ya. Gua Klepon X pamit undur diri and welcome see you next time. Jangan lupa makan.